berdasarkan beberapa pengalaman kami melihat beberapa kebun, di beberapa kebun itu ada beberapa faktor yang menjadi permasalahan. Salah satunya yang pertama yaitu karena bibitnya yang kualitasnya kurang bagus. Ini menjadi catatan, dan kalau bibit itu dari kami biasanya kami garansi nanti kami ganti dengan bibit yang memang tidak akan bermasalah ke depannya. Pohon yang stagnan meskipun sudah dilakukan perbaikan, yaitu mendongkel pohon ini untuk kita ganti menyulam pohon yang stagnan. Karena apa? Ketika pohon yang stagnan sudah dilakukan beberapa upaya tetap stagnan, sebaiknya diganti. Meskipun nanti sedikit terhambat oleh sinar matahari milik pohon tetangga kebun, saya kira ketika bibitnya bagus, perakarannya bagus, dan penanamannya juga tidak salah, pertumbuhannya nanti akan bagus. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kita masih berada di kebun alpukat di daerah Tabanan, Bali. Dan di video sebelumnya itu sudah kami sampaikan beberapa hal yang menjadi evaluasi dan beberapa hal yang harus diselesaikan untuk beberapa masalah. Dan salah satu masalah yaitu pohon yang stagnan. Itu umum terjadi di perkebunan, salah satunya di alpukat. Dan di kanan saya ini waktu kemarin kita kunjungan di bulan Desember, ini pertumbuhannya mengenaskan. Jadi tidak ada daunnya, sangat sedikit, pertumbuhannya sangat stagnan. Ada beberapa, tapi tidak ada 2% jika ditotal dari keseluruhan pohon. Dan ini adalah salah satunya. Ini alpukat Miki yang berada tepat di garis terluarnya kebun. Ini batasnya dan berbatasan dengan kebun orang lain. Ada beberapa hal yang waktu itu kami sampaikan untuk dilakukan untuk mencegah atau untuk membuat tanaman ini tidak stres lagi atau bisa tumbuh dengan bagus. Alhamdulillah pertumbuhannya sekarang sudah bagus. Tapi ada satu, ini pertumbuhannya juga, kalau ini memang tidak stagnan. Tapi kedua pohon ini waktu itu sempat tumbuh agak terlambat karena sinar mataharinya kurang dapat banyak, di mana hal itu dikarenakan ada kebun milik tetangga yang pohonnya sudah besar-besar. Salah satunya ini kemarin rimbun sekali pohon manggisnya sehingga tanaman tidak mendapatkan sinar matahari. Tapi ada juga yang waktu itu stagnan, yang sampai ini juga masih stagnan, dan kita berikan beberapa solusi. Nanti kita menuju ke sana untuk melihatkan salah satu solusinya. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang berencana menanam alpukat salah satunya atau berkebun alpukat, sangat wajar ketika kita menemukan pohon yang stagnan atau pertumbuhannya tidak seperti teman-temannya. Karena jika kita lihat teman-temannya saat usia 1,5 tahun atau 1,1 tahun lebih 5 bulan itu pertumbuhannya sudah besar-besar seperti ini. Tapi yang tadi masih kecil. Tapi alhamdulillah itu kita biarkan saja, kita minta untuk dirawat saja karena sudah kembali normal. Namun ada satu kita tunjukkan nanti, sebelum kita tunjukkan kita lihat seperti apakah alternatif yang kita sampaikan, yang akan kita berikan. Alternatif pertama, dan ada banyak faktor tanaman stagnan. Tadi kita sampaikan bahwa wajar ketika tanaman stagnan, normalnya itu 10% lah. Di setiap tanaman budidaya apapun itu normalnya 10%. Ini jika kita hitung yang pertumbuhannya kurang bagus atau tidak seperti pada teman-temannya, itu di 2%-an dari sekitar 1000 pohon. Jadi itu masih normal. Bahkan di bawahnya masih di bawahnya normal karena masih sangat bagus pertumbuhannya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari kenapa pohon stagnan.
dan berdasarkan beberapa pengalaman kami melihat beberapa kebun, di beberapa kebun itu ada beberapa faktor yang menjadi permasalahan. Salah satunya yang pertama yaitu karena bibitnya yang kualitasnya kurang bagus. Ini menjadi catatan, dan kalau bibit itu dari kami biasanya kami garansi nanti kami ganti dengan bibit yang memang tidak akan bermasalah ke depannya. Yang kedua, karena salah penanaman. Jadi ketika awal penanaman sudah salah, itu bisa mengakibatkan tanaman nanti pertumbuhannya kurang bagus. Untuk cara penanaman yang efektif atau yang bagus, menurut pengalaman kami sudah sharingkan di video sebelumnya. Yang ketiga, yaitu karena terserang hama. Karena memang tanaman tersebut terserang hama, akhirnya tanaman tumbuh kurang bagus. Yang keempat, yaitu tanaman yang berbatasan dengan kebun orang lain. Ini ada dua masalah yang terjadi. Ketika tanaman ini letaknya di pinggir kebun kita yang itu berbatasan dengan kebun orang lain, masalah pertama adalah sinar matahari. Apalagi jika kebun orang lain itu kebun tetangga itu pohonnya gede-gede, ini menjadi masalah ketika sinar matahari akhirnya nggak bisa masuk. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu karena kebun orang lain itu akar pohonnya itu sampai ke kebun kita. Nah, itu yang biasanya mengambil nutrisi ke pohon alpukat yang itu akhirnya menjadi stagnan. Itu 4 penyebab yang biasanya terjadi. Yang kelima itu juga sering kami temukan karena kontur tanahnya yang terlalu, atau tekstur tanahnya, karakter tanahnya itu terlalu keras, tidak poros atau tidak gembur. Itu akhirnya yang bisa menjadi stagnan. Jika Anda punya masalah yang sama, silahkan tulis di kolom komentar. Dan lanjut, ini kita mau tunjukkan, ini adalah batas pagar dari kebun ini. Dan memang batas ini dibuat tidak mepet dengan yang aslinya. Jadi ini dimajukan sedikit. Dan untuk memfungsikannya itu dulu ini ditanami alpukat. Nah, ini ada pohon alpukat di luar pagar. Ada sekitar, mungkin masih ada 7 pohon alpukat itu sampai ke bawah sana masih ada. Lah, alternatif pertama yang kami sampaikan untuk menanggulangi pohon yang stagnan meskipun sudah dilakukan perbaikan, yaitu mendongkel pohon ini untuk kita ganti menyulam pohon yang stagnan. Karena apa? Ketika pohon yang stagnan sudah dilakukan beberapa upaya tetap stagnan, sebaiknya diganti. Karena apa? Itu biasanya akan menyita tenaga dan pikiran pengelola kebun, yang akhirnya fokusnya adalah memperbaiki pohon itu agar tetap bagus. Jika sudah dilakukan beberapa upaya, saya sarankan mending ganti saja. Nah, ini ada baiknya ketika dari awal penanaman Anda sudah mempersiapkan spilling atau tambahan sekitar 10% dari populasi. Ini untuk mengantisipasi nantinya pohon itu bisa untuk menyulam pohon yang stagnan atau pertumbuhannya kurang stabil. Dan ini salah satunya. Alternatif pertama, ini kita dongkel dan ditanam di bagian pohon yang stagnan. Syaratnya sebaiknya satu dilakukan saat musim hujan. Karena ketika dilakukan saat musim kemarau itu sangat beresiko. Malah takutnya ini pohon mati ketika didongkel. Yang kedua, semua ranting-ranting yang ada daunnya itu kita habiskan. Mungkin hanya kita sisakan 20% di dekat batang utama. Daun yang disisakan. Jadi ya semuanya ini habis. Jadi di sini nanti kita potong, di sini potong, di sini potong, baru nanti dilakukan pendongkelan. Dan di bagian pohon yang stagnan itu juga sudah dipersiapkan. Seminimalnya 1 bulan sudah tanah itu sudah disterilkan atau diperbaiki. Apalagi jika tanaman yang stagnan itu permasalahannya adalah di tanah, maka itu harus diperbaiki, baik itu dengan penambahan pupuk kandang, kapur dolomit maupun trichoderma. Jika itu karena memang banyak jamur. Itu jika sana sudah siap, bagian lubang tanam untuk mengganti sudah siap, maka kita dongkel dan kita bawa ke sana. Sebaiknya jangan sampai menginap. Maksudnya apa? Maksudnya setelah didongkel sebaiknya langsung masuk. Jangan sampai besoknya baru ditanam. Karena apa? Itu akan mempengaruhi si akar ini stres terlalu lama. Jadi kalau bisa masukkan ke sana, dan alangkah lebih baik mungkin disiram dengan B1. Jadi setelah ditanam langsung siram menggunakan B1. Nah, ini juga saat pendongkelan maupun saat penanaman ke tanaman yang stagnan,
ke lubang titik yang baru, itu sebaiknya juga saat musim penghujan. Agar akar yang tadinya putus itu pertumbuhannya lebih cepat ketika mengeluarkan akar baru. Dan kita tunjukkan tanaman yang sebaiknya diganti, jangan dipelihara dan nanti malah fokus dari pekebun atau pengelola kebun atau pekerja di tanaman itu saja. Alternatif kedua adalah kita tidak usah mendongkel, itu biarkan saja karena masih di lahan kebun kita, itu dibiarkan besar. Biasanya ini terjadi jika takut tidak bisa mendongkel atau prosesnya nanti malah salah. Salah satu pohon yang akan kita minta untuk ganti adalah ini. Alternatif keduanya apa? Ini kemarin kita tawarkan. Jadi ini nanti didongkel. Karena memang walaupun penyebabnya bukan dari bibitnya. Ini karena memang ada beberapa faktor yang menyebabkan tanaman ini stagnan. Salah satunya dulu penanamannya terpendam. Yang kedua, terlalu dekat dengan pohon orang lain, dan saat tanaman terpendam itu pertumbuhannya terhambat, ditambah sinarnya kurang, akhirnya terhambatnya kebablasan, akhirnya stres dan pertumbuhannya akhirnya terhambat, akar tidak segera melebar. Akhirnya kita kemarin menawarkan alternatif lain, yaitu nanti kita kirim bibit lagi walaupun tidak sebesar sekarang, yang kira-kira sudah 1 meter, karena dulu beli bibitnya juga 1 meter dan pertumbuhannya bagus. Ini nanti kita ganti bibit saja. Karena apa? Ketika ganti bibit yang masih di polybag itu lebih aman ketika mau kita tanam, berbeda dengan bibit dongkelan. Itu meskipun ini bukan karena bibit, akhirnya kita pun sebagai penjual bibit yang sekaligus mendampingi kebun ini tetap berkomitmen untuk menjaga atau membuat pekebun juga tidak kecewa. Yang akhirnya nanti kemarin kita hitung ada sekitar 5 bibit kalau nggak salah. Salah satunya ini Miki, untuk kita kirim lagi bibit baru. Dan semoga nanti setelah bibit baru pertumbuhannya bagus. Meskipun nanti sedikit terhambat oleh sinar matahari milik pohon tetangga kebun, saya kira ketika bibitnya bagus, perakarannya bagus, dan penanamannya juga tidak salah, pertumbuhannya nanti akan bagus. Itu yang bisa kami sampaikan di kebun alpukat di Tabanan seluas 3 hektar ini yang semuanya full organik. Jika Anda merasa atau juga mengalami beberapa pohon yang stagnan, semoga bisa segera terselesaikan, dan jangan khawatir karena memang ketika kita merawat pohon sebanyak itu, saya kira masih wajar ketika ada yang semuanya saya kira masih wajar ketika kita menanam pohon sebanyak ini, yaitu sekitar 1000 pohon, dan ada 10-20 pohon yang stagnan. Dan mungkin itu saja dari kami. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini, terutama komentar-komentar yang mungkin punya pengalaman yang sama. Sekian, ini bibit buahku, mana bibit buahmu?